warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saya hormati segenap Dewan Kemakmuran Masjid Al-Mukminin Serdang Kemayoran Jakarta Pusat, para asatidz, para alim ulama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak yang hadir pada malam hari ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat Ramadan. Ramadan yang setiap selesai habis Ramadan tahun lalu mengharap ketemu lagi dengan Ramadan tahun ini, dan Allah kabulkan itu. Tidak hanya sejak bulan Rajab wa ballighna Ramadan saja, tapi sejak tahun lalu, sejak begitu selesai Ramadan, maka pengen ketemu lagi dengan bulan suci Ramadan tahun ini. Kita berharap tahun depan juga bisa ketemu lagi. Amin ya rabbal alamin. Begitu mulianya, begitu istimewanya, maka yang paling penting tentu adalah bersyukur dengan memanfaatkan Ramadan sebaik-baiknya. Maka kadang-kadang kita sudah separoh, itu sudah mulai luntur, sudah mulai berkurang. Sebagian buka bersama di tempat lain, sebagian lagi kemana beli baju sebagian lagi scroll HP, main HP. Salawat serta salam semoga selalu tercurah untuk junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, serta seluruh keluarganya, para sahabat dan umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Jamaah sekalian, pasca manusia memasuki alam kubur, berikutnya adalah Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan. Ketika manusia dibangkitkan, ada satu masa namanya Yaumul Mizan, timbangan, yang disebutkan oleh Allah, fa'amma man thaqulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatin radiyah. Siapa yang berat timbangan amalan baiknya, maka dia berada dalam keridhaan Allah, surga. Tapi sebaliknya, wa amma man khaffat mawazinuhu, yang ringan timbangan baiknya, berarti dosanya lebih berat, maka fa ummuhu hawiyah, tempatnya kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu hawiyah? Narun hamiyah, neraka api yang sangat panas. Jamaah sekalian, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Kehidupan kita macam-macam, Kehidupan kita kadang-kadang melakukan ibadah, kadang-kadang melakukan dosa, maksiat dan sebagainya. Tapi kata Ibnu Qudamah, orang ulama bermazhab Hambali,
Beliau pernah berkata, salah satu amalin, ada 3 amal la tadkhulul mawazin, yang tidak bisa memasuki saking besarnya li'adzamatiha, saking besarnya pahala itu sehingga timbangan itu tidak masuk. Ibarat timbangan beras kiloan, ini yang masuk kuintalan, ya, nggak masuk. Saking apa? Saking besarnya amalan itu. Yang mari kita ambil manfaat, ambil hikmahnya, ambil kesempatan itu. Supaya apa? Timbangan kita yang baik itu lebih berat daripada dosa kita. Kalau perlu dosanya, karena setiap malam kita berdoa, ya, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kosong. Insya Allah. Yang pertama adalah memaafkan kesalahan orang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Pahala, balasan orang yang berbuat jahat maka semisal dengan perbuatan jahatnya itu. Kalau dia berbuat satu, balasannya satu. Tetapi kata Allah, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Tapi barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik kepada orang yang salah kepada kita, maka pahalanya di sisi Allah itu luar biasa. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tadi yang saya baca di rakaat pertama sholat Isya sebagai ciri khas orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memaafkan kesalahan memang berat, Pak. Susah, Bu. Kalau orang zalim terlanjur jahat sama kita, rasanya kalau memaafkan itu aduh berat sekali. Tapi balasan dari Allah tidak terhingga beratnya timbangan itu dari memaafkan kesalahan orang lain. Walillahi, kata Allah Subhanahu, kata Nabi, walillahi babun fil jannah, Allah mempunyai pintu di dalam surga. Ya, surga itu tidak bisa dimasuki illa man afa madlamatin, kecuali orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Pintunya kan banyak, beberapa. Salah satunya adalah pintu khusus untuk orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Legowo itu susah, tapi pahalanya luar biasa. Malah pernah saya sampaikan, suatu ketika Rasulullah SAW duduk sendiri termenung, tiba-tiba mau menangis, berlama-lama kemudian tersenyum. Lalu Umar bertanya, ya Rasulullah, kami para sahabat itu terheran, barusan engkau seperti hampir menangis, kemudian tiba-tiba tersenyum, ada apa? Lalu Rasulullah mengatakan, barusan Allah perlihatkan akhirat di depan mataku. Di sana ada 2 hamba Allah yang sedang meminta keadilan. Orang yang dulu pernah dizolimi, dijahili, ya, itu kemudian dia mengadu kepada Allah supaya diadili orang yang jahat itu. Apa maumu? Saya maunya adalah amal baiknya diberikan kepada saya. Nyatanya amal baiknya sudah habis. Kalau begitu apalagi dosa saya berikan sama dia. Silahkan. Karena kalau sudah amal baiknya habis, kan tinggal dosanya orang yang dizolimi diberikan kepada orang yang menzolimi. Sehingga orang yang menzolimi yang dulu kelihatan soleh, banyak amalnya, itu ternyata mau diseret ke api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menangis. Bagaimanapun juga jamaah sekalian, Rasulullah tidak ingin umatnya itu ada yang masuk neraka. Lalu Allah perlihatkan kepada keduanya, apa istana yang terbuat dari
batu permata, berlian, mutiara, dan intan. Lalu orang itu bertanya, ya Rasulullah, ya Allah, itu untuk siapa? Untuk orang yang bisa membelinya. Siapa yang bisa membelinya? Orang yang mau memaafkan saudaranya. Kalau begitu, hari ini ya Allah, saya maafkan segala dosa-dosa orang ini yang belum pernah menzalimi saya. Baik, kalau begitu silahkan kamu masuk surga. Gandeng, tuntun temannya juga masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah tersenyum karena kedua hamba Allah yang merupakan umat Nabi ini sama-sama masuk ke dalam surga. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qudamah, orang yang timbangannya luar biasa adalah orang yang sabar. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Pahala orang-orang yang mau bersabar, maka tidak ada hitungannya di sisi Allah, saking banyaknya. Sabar ini berat juga, ya. Sabar terhadap perintah Allah, sabar untuk tidak maksiat, sabar menghadapi kehidupan yang mungkin banyak persoalan dan masalah, termasuk ekonomi, anak-anak, dan sebagainya. Tapi kita dituntut untuk bersabar. Sabar itu artinya bisa mengekang diri, menahan diri, yang disebut dengan kecerdasan emosional. Yang kata Allah dalam Al-Quran tadi, orang-orang yang bisa menjaga kestabilan emosinya, tidak mudah marah. Ketika kita sholat, kita mesti sabar. Begitu masuk ke dalam masjid, maka berlakulah seperti ikan di dalam air. Pengennya itu di dalam masjid terus. Kalau ikan pengennya di air terus. Alhamdulillah Masjid Al-Mu'minin termasuk yang salahnya lumayan bagus, ya, adem, ya, tidak panas, sehingga kita bisa berlama-lama di dalam masjid dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar menghadapi ujian-ujian yang mungkin dalam kehidupan memang berbeda-beda, tetapi ketika kita bersabar, semuanya akan diberikan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah puasa. Di dalam hadis qudsi dikatakan, setiap amal Bani Adam itu untuk dirinya. Dalam hadis yang lain, semua amal ibadah anak Adam, hamba Allah itu dilipat gandakan, mulai dari 10. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Mulai dari 10. Bukan mulai dari 0, mulai dari 10. Ya. Sampai 700 kali lipat. Yang 10 misalnya baca Quran. Kata Ali, kalau dia baca Quran, ya, baca Qurannya sambil sholat, sholatnya berdiri, satu hurufnya 100. Kalau duduk separuhnya 50. Kalau dia baca Quran di luar sholat ada wudhu 25. Kalau tidak ada wudhu, dia tetap dibalas satu hurufnya 10 kali kebaikan. Jadi mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. Illa shaumu, kecuali puasa. Wa ana ajzibihi, saya sendiri yang akan membalasnya. Itu luar biasa. Tidak hanya Ramadan, puasa kapan saja, terlebih bulan suci Ramadan. Ketika kita puasa, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita tetap puasa. Anak-anak yang lagi latihan puasa lah terus, ya, karena banyak kan di luar sana itu sudah mulai banyak yang tidak puasa, banyak warung-warung yang buka meskipun bukanya hanya pakai kordeng, ya Pak, ya, kakinya doang yang kelihatan. Kita pada nggak puasa. Manfaatkanlah, jangan sampai seperti apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika naik mimbar. Ini hadis yang sahihnya ini.
Karena ada dua peristiwa, ada dua hadis, tapi yang satunya dhaif, yang satunya sahih. Yang sahih itu adalah ketika beliau naik mimbar, beliau berkata amin. Tanggal yang kedua amin, yang ketiga juga amin. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau berkata amin? Barusan malaikat Jibril datang kepadaku. Lalu malaikat itu berkata, yang pertama, di tanggal yang pertama, celakalah orang yang mendapati Ramadan, tapi sampai Ramadan pergi, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan sia-sia, Pak. Maka bagi siapapun masih ada 12 hari lagi kurang lebih, ya, manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan puasa nggak ada yang tahu, nggak ada usah. Iman kuncinya, ya, sabar kuncinya, supaya dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tidak mendapatkan laknat malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan amin, berarti pasti. Tanggal yang kedua, Rasulullah berkata, celakalah orang yang masih mempunyai kedua orang tua atau salah satunya, ya anak ya, atau siapapun yang masih punya orang tua. Celaka orang yang masih mempunyai orang tua, baik keduanya maupun salah satunya, tapi dia tidak bisa atau tidak sempat masuk surga karena dia tidak berbakti kepada orang tua. Dan yang ketiga, celakalah orang yang ketika namamu disebut, dia tidak mau berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma sholli alaihi atau sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad dalam rangka berselawat kepada beliau. Baik jamaah sekalian, mari kita akhiri dengan salat witir. Semoga semua amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dosa-dosa kita, orang tua kita, keluarga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga doa-doa kita, doa-doa istri kita, suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, semua keluarga kita, kaum muslimin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wa nafsu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.